sebelumnya Bapak Ibu dan mungkin Bapak Ibu hadirin juga sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yosika, saya dari Medion, kami dari Bandung. Mungkin di sini kami ingin lebih banyak belajar Bapak Ibu. Jadi mohon kami juga butuh banyak input juga dari Bapak Ibu. Mungkin kami juga belum begitu, istilahnya belum begitu banyak pengalaman seperti Bapak Ibu yang sudah senior di sini. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit keingintahuan kami. Yang pertama itu sebetulnya kalau tadi yang saya simak itu dari assessment center mengeluarkan yang adanya output berupa leveling kompetensi, betul ya Ibu ya. Kadang kan seperti itu, assessment center ada simulasi mungkin begitu, mungkin LCD atau apa, itu outputnya level kompetensi. Nah, kalau misalkan dalam simulasi atau mungkin in basket, in trade ataupun LGD itu kan kita terbatas dalam kurun waktu yang singkat gitu. Say 60 atau mungkin 90 menit gitu. Outputnya adalah level kompetensi. Tapi ketika kita nanti setelah assessor meeting segala macam, kemudian kita sampaikan itu kepada user terkait ada feedback nih. Sepertinya kalau misalkan saya amati levelnya tidak sekian deh gitu. Karena seringkali kita ada case-case seperti itu. Mereka punya argumennya bahwa yang saya amati ini, saya mengamatinya lebih lama daripada konteks assessment yang sudah dilakukan gitu. Nah, itu bagaimana kita bisa membuat suatu evidence bahwa ya ini adalah hasil assessment yang kita coba untuk lihat, kita coba observasi dan kita dapati hasil demikian gitu ya. Dan gimana strategi kita supaya kita building trust gitu ya dengan user terkait gitu. Sekian Bapak. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu, tolong berkenan langsung dijawab dua pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Yosika. Kita ketemu di bersama Andri. Jadi kalau terkait dengan assessment itu tadi simulasinya ada banyak ya, interaksi visual, dan hasilnya sebetulnya bisa dalam bentuk kompetensinya itu seperti apa, nanti rekomendasinya apakah saat misalkan sebagian. Ada dua memang pendekatannya kalau kita bicara terkait dengan kompetensi ini. Kalau asli dari metode institutnya kita gunakan rating untuk pemilihan, bukan leveling. Jadi tidak ada level, ini masih di level 1 untuk decision making, level 2, 3, 4, 5, dan sebagainya tidak. Nah, yang kami gunakan adalah rating. Jadi satu kompetensi itu memiliki sejumlah perilaku kunci, ya. Dari sekian perilaku kunci, seberapa banyak yang berhasil dibuktikan atau dimunculkan oleh peserta atau pasisi. Semakin banyak, semakin dari sisi banyaknya, dari sisi efektivitasnya, maka semakin tinggi ratingnya. Ya. Tapi dalam perjalanannya memang ada pemanfaatannya menggunakan leveling. Nah, ini syaratnya ada. Karena ketika kita bicara mengenai leveling di assessment center, kita harus menetapkan materinya ini mau di level yang mana sebetulnya yang diberikan. Kita bicara leveling sebetulnya lebih mudah kalau kita bicara tentang knowledge, tentang technical. Ya. Orang yang mudah saja contohnya adalah TOEFL, IELTS. Siapapun yang ikut itu levelnya sama ya. Soalnya sama tuh, mau yang ikutnya dari SMA, mau yang ikutnya doktor, mau ikutnya juga mungkin profesinya ada direktur dan sebagainya, ya ikut tes TOEFL yang pada tahap itu materi itu. Tapi kalau assessment center behavioral memang agak sulit ketika kita menggunakan level itu. Kita mau main untuk simulasi ini level mana yang jadi kita membuat tengah-tengah. Tapi level itu sendiri menuntut dia bisa memperlihatkan level yang paling tinggi gitu. Ya, misalnya sekarang posisi yang akan di-assess itu adalah untuk kepala bagian saja ya, kepala bagian di satu perusahaan gitu. Itu kan BOD managerial gitu. Jadi di bawah direksi itu ada VP, kemudian ada senior manager, kemudian ada dulu manager gitu ya, atau kepala bagian tadi. Nah, kita berikan materinya untuk yang level mana kalau ternyata level itu sampai ke mengkomunikasikan satu strategi perusahaan, padahal level kabel tidak dituntut untuk itu gitu. Materi kita dijangkau untuk sampai ke sana. Nah, ketika orang itu berhasil memunculkan levelnya sampai muncul nih kemampuan strateginya untuk suatu perusahaan, bahkan untuk negara bahkan gitu ya. Terus kita bisa sampaikan dia apakah memiliki requirement? Belum tentu.
lebih dari levelnya gitu. Nah, kalau tadi tanya jangan yang ideal, ada kriteria menjadi kriteria di expect ya. Jadi kita kalau secara komunikasi itu ada di expect, jadi kita bicara memang seperti itu yang diharapkan gitu. Tapi kalau secara pribadi oke, mungkin ada yang diharapkan seperti apa ya. Nah, jadi kalau tadi terkait dengan leveling, mesti hati-hati gitu ya ketika membuat materi, juga ketika melakukan proses meetingnya, evaluasinya, dan kalau kaitannya dengan ada asesor yang mungkin lebih kenal dengan orang ini, kemudian membawa-bawa informasi di luar dari yang dia munculkan. Ya sekarang kita bicara metodenya assessment center berdasarkan perilaku yang muncul ketika diberikan simulasi. Ya berarti di situ. Jadi oke, informasi itu kita gunakan dengan metode yang lain. Misalnya bisa cerita saja itu berdasarkan apa? Track record, berdasarkan nanti ada wawancara, behavioral interview gitu. Tapi jangan dicampur adukan sehingga jadi bingung ya asesornya ya. Wah, dia kok lebih tahu ya, lebih kenal, tapi kenapa tidak muncul? Pening ya, mengevaluasi. Yakinkan saja dengan itu evidence-nya. Dan tidak apa-apa kita mengakui karena ini berdasarkan metode assessment center gitu. Yang tercapture seperti ini. Nah, itu kan bisa menjadi feedback mengapa orang itu tidak menunjukkan perilakunya ketika distimulasi dengan tools yang diberikan. Bisa jadi toolsnya kurang menstimulasi, jadi mencoba untuk feedback self reflection gitu ya. Kalau mau koreksi jangan nih memang materinya kurang menstimulasi muncul yang sebetulnya dia punya gitu. Sekalian muncul ya. Seperti itu ya. Jadi mungkin perlu perhatikan batasannya. Makanya kalau tadi bicara elemen penting itu terkait dengan analisis kompetensi ya, kriteria seperti apa yang dituntut, berdasarkan apa penetapan kompetensi itu. Ya bisa saja dengan FGD, orang-orang yang berhasil itu menjadi narasumber untuk bisa ada berhasil itu seperti apa kompetensinya. Bisa juga melalui studi literatur, bisa juga dengan yang lain-lain sehingga dapatlah kompetensi itu gitu ya. Dan kita yakini itu. Kemudian simulasinya jadi dirunut, nih jangan-jangan karena apa nih, mengapa tidak muncul. Tapi bisa juga karena memang tidak muncul itu di keseharian mungkin dia terbantu juga. Jadi ada banyak cerita dengan hasil itu. Jadi jangan khawatir ketika yang sering juga terjadi diperbandingkan hasil assessment dengan performansi, dengan kenalnya seseorang itu dengan yang bersangkutan. Padahal kenal itu dimensinya beda, ya dimensi dan kompetensi itu beda gitu. Itu ya. Ini saya berbagi pengalaman sering bicara sini ini puzzle ya. Kita sering mungkin dibenturkan hasil assessment rekomendasi dengan saya lebih kenal perjalanannya dengan dekat, tapi ternyata kenalnya itu karena dia always on gitu, selalu ada. Tapi ketika diminta rekomendasi tidak juga bisa. Gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ya, Inti pesan: mencari solusi, meraih prestasi.